masih ada dalam suasana perayaan 17 Agustus Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia di tahun ini yang ke-80 tahun. Karena itu tema kita di sepanjang bulan ini, bulan Agustus, kebenaran yang memerdekakan. Dan subtema kita di minggu ini, dimerdekakan untuk berkarya. 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai 17 akan mengantar kita untuk memaknai tanggung jawab dan panggilan kita sebagai warga bangsa, tetapi juga sebagai warga kerajaan Allah, untuk hidup sebagai hamba Allah yang merdeka dan taat kepada semua lembaga manusia dan lembaga pemerintah. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, sebagai warga bangsa, Bapak Ibu dan saya, kita telah merasakan kebebasan lewat kemerdekaan selama 80 tahun. Kita diberi kebebasan untuk berkarya, kita diberi kebebasan untuk melakukan setiap hal dalam panggilan kehidupan kita di dunia ini, di tengah-tengah bangsa ini. Dan di satu sisi, sebagai warga kerajaan Allah, Bapak Ibu dan saya, kita telah dimerdekakan oleh Kristus dari belenggu dosa kita, dari keterikatan kita dengan maut. Kristus telah membebaskan kita lewat kematiannya. Dia memerdekakan kita dan menjadikan kita hamba kebenaran, hamba-hamba Allah yang harus hidup di dalam kebenaran, hidup kudus dan melakukan kebaikan dalam kasih dimanapun kita berada. Hari ini dalam memaknai kebebasan dan kemerdekaan yang telah Tuhan berikan bagi kita, baik sebagai warga bangsa maupun sebagai hamba-hamba dan anak-anak Allah. Bagian firman ini akan menuntun kita sesuai dengan tema kita, supaya di tengah kebebasan dan kemerdekaan yang sudah diberikan bagi kita, kita tetap berkarya di dalam kasih Kristus dalam waktu Tuhan yang Dia anugerahkan bagi kita. Berkarya dalam keadilan, kebenaran, kejujuran dimanapun kita ditempatkan untuk melakukan panggilan, pekerjaan, pengabdian, pelayanan di hidup ini. Bapak Ibu, surat Petrus ini ditujukan kepada orang-orang pendatang atau perantau yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Latar belakang surat ini dituliskan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang percaya yang menjadi pendatang di Asia Kecil ini sebagai tanggapan terhadap perlawanan kepada orang-orang percaya yang belum didukung secara resmi oleh pemerintah Romawi. Dalam tekanan kehidupan mereka dan penderitaan mereka yang selalu dikekang oleh pemerintah, Rasul Petrus menuliskan surat ini untuk menjadi sebuah catatan penting, tetapi juga menjadi ajaran bagi kehidupan umat percaya di dalam kehidupan yang mereka jalani sebagai pendatang dan perantau di Asia Kecil, untuk tetap hidup sebagai anak-anak Allah yang tidak boleh mencemarkan kehidupan mereka secara duniawi. Artinya bahwa kehidupan mereka harus hidup dalam kekudusan, hidup berbeda dari dunia ini, karena mereka telah dimerdekakan dan dibebaskan dari belenggu dosa. Ayat 11 sampai 12, Petrus menyampaikan bagi umat Tuhan
di dalam kehidupan mereka yang penuh dengan tekanan penderitaan dari pemerintah Romawi saat itu. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Petrus mengingatkan umat Tuhan bahwa mereka harus hidup dalam kekudusan bagi Tuhan, karena mereka berbeda. Mereka sudah dikhususkan dan dikuduskan menjadi milik Allah lewat pengorbanan Yesus Kristus yang telah membawa mereka menjadi hamba-hamba Allah yang merdeka dari dosa dan maut. Karena itu karakter hidup mereka, sikap hidup mereka harus berbeda. Artinya kehidupan mereka harus sesuai dengan kehendak Allah. Mereka harus hidup dalam kebaikan, dalam kasih. Cara hidup mereka harus tunduk kepada Allah, menunjukkan sikap kehidupan yang baik, yang berkenan bagi Allah sebagai anak-anak dan hamba-hamba Allah. Karena itu kehidupan umat Tuhan yang disampaikan oleh Petrus bagi kehidupan mereka, bahwa umat Tuhan harus hidup dalam arah kedewasaan secara rohani, sehingga mereka akan menjadi sempurna di dalam Yesus Kristus. Mereka harus melakukan yang baik dan berjuang melawan keinginan-keinginan daging, sehingga hanya buah-buah roh kebenaran dan kasih yang mewarnai sikap hidup, karakter mereka, dan apapun yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Perbuatan-perbuatan baik yang harus mereka tunjukkan dalam sikap hidup, sehingga ketika mereka diperhadapkan dengan penderitaan, penganiayaan, dan perlawanan, mereka tetap kedapatan sebagai anak-anak Allah yang hidup dalam kebenaran, dan mereka tidak akan dipermalukan. Ayat 13 sampai pada ayatnya yang ke-14, Petrus sampaikan bagi kehidupan umat Tuhan, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Rasul Petrus mengingatkan umat Tuhan bahwa walaupun mereka ada dalam tekanan yang diberikan oleh pemerintah Romawi bagi mereka saat itu, tetapi mereka tidak boleh melawan pemerintah. Sekalipun mungkin pemerintah melakukan hal yang tidak benar, tetapi mereka harus patuh kepada pemerintah, penguasa-penguasa tertinggi yang ada di dunia. Mengapa? Karena pemerintah berasal dari Allah. Pemerintah ditetapkan oleh Allah. Roma pasal 13 ayat 1 menegaskannya bagi kita. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya,
Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Karena itu, umat Tuhan diminta dan dinasihati untuk tunduk kepada pemerintah dalam mereka menjalankan apa yang diamanatkan bagi mereka. Persoalan mereka mau melakukan ketidakadilan, ketidakbenaran, dan lain sebagainya, itu menjadi persoalan mereka dengan Tuhan yang mengutus mereka. Tetapi bagian kita sebagai warga bangsa, warga negara, kita diminta untuk tunduk kepada pemerintah, karena pemerintah berasal dari Allah dan ditetapkan oleh Allah. Ketaatan kepada pemerintah harus dilakukan karena Allah. Maka jelaslah bahwa kita tidak boleh mentaati pemerintah pada saat pemerintah menyuruh melarang kita untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Maka sebagai warga bangsa, sebagai warga negara yang ada dalam kehidupan yang sudah merdeka, kita diminta lewat bagian firman ini untuk tunduk dan taat kepada pemerintah dalam mereka menjalankan tanggung jawab yang Tuhan Allah percayakan bagi mereka. Kita boleh memberikan segala reaksi kita terhadap ketidakadilan, terhadap ketidakjujuran yang terjadi. Tetapi satu hal yang diminta bagi kita, bahwa sebagai warga bangsa kita harus menghormati apa yang sudah ditetapkan Allah bagi pemerintah dalam menjalankan tanggung jawab yang dipercayakan bagi mereka. Ayat 16 sampai 17 firman Tuhan katakan, hiduplah sebagai orang merdeka, bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Sebagai anak-anak Tuhan, kita diminta lewat bagian firman ini untuk tidak menyalahgunakan kemerdekaan yang telah diberikan oleh bangsa bagi kita, tetapi juga tidak boleh menyalahgunakan kemerdekaan yang sudah diberikan Kristus bagi kita. Dalam arti kita hidup untuk menopang pemerintah bangsa dan negara ini dalam program-program yang mereka kerjakan dan lakukan demi kesejahteraan masyarakat dan bangsa ini. Dan sebagai hamba-hamba Allah yang sudah dimerdekakan oleh Kristus dari dosa, firman Tuhan ini menasihatkan kita untuk jangan berbuat dosa lagi, berhenti berbuat dosa. Karena kita sudah diangkat dari lumpur dosa dan kematian yang harusnya menjadi bagian kita itu, menjadi anak-anak Allah yang hidup bebas dan merdeka dari dosa kita. Kita sudah diangkat menjadi hamba-hamba kebenaran. Karena itu hiduplah di dalam kebenaran. Kebenaran Kristus yang harus kita tegakkan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah. Karena itu karakter kita harus berubah, sikap hidup kita harus berbeda dari yang lain. Karena kita telah dimerdekakan oleh Kristus untuk menjadi anak-anaknya yang dikhususkan, yang dipilih untuk melaksanakan rencana Allah dalam dunia ini. Karena itu kita tidak boleh melakukan dosa, sebab Kristus sudah tidak datang lagi untuk mati dan membebaskan kita dari dosa, tetapi kedatangannya hanya untuk menghakimi dan menjadi raja atas kehidupan dunia ini. Oleh sebab itu, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus hidup kudus, hidup yang
berbeda dari dunia ini. Walaupun kita ada dalam dunia ini, tetapi kita tidak boleh serupa dengan dunia ini, karena kita dikhususkan dan dikuduskan sebagai hamba-hamba kebenaran, anak-anak Allah di dalam Kristus. Karena itu Bapak Ibu, ada 3 hal yang mau disampaikan dari bagian firman ini bagi kita. Hidup dalam kekudusan. Kita diminta untuk hidup dalam kekudusan, meninggalkan dosa-dosa kita. Kita harus siap, punya komitmen, bertekad bahwa mulai dari hari ini saya harus melakukan perubahan hidup, meninggalkan segala kehidupan lama dan memulai kehidupan baru di dalam kasih Kristus yang akan membenarkan kita. Yang kedua, hidup dalam ketaatan. Taat menjadi kunci yang akan membawa kita kepada kemenangan. Kita belajar dari Yesus yang taat menjalankan misinya sampai selesai, dan apa yang dia peroleh dari ketaatannya, kemenangan dan dimuliakan oleh Allah Bapa. Maka kita pun diminta untuk hidup taat dalam hal sekecil apapun, karena pada akhirnya ketaatan itu akan membawa kita kepada kemuliaan, kemenangan yang disediakan Allah bagi kehidupan kita. Dan yang ketiga, hidup takut akan Tuhan. Orang yang hidup takut akan Tuhan, dia tidak akan melakukan hal-hal yang menjadi dosa atas hidupnya, sekecil apapun itu. Orang hidup takut Tuhan, maka dia akan melakukan hal-hal yang berkenan bagi Tuhan lewat hidupnya, sehingga hidupnya menjadi saksi Tuhan dalam segala hal. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, lewat bagian firman ini mari kita berbuat baik sebagai orang-orang yang telah merdeka, baik sebagai warga bangsa yang telah merdeka selama 80 tahun ini, maupun sebagai warga kerajaan Allah yang telah merdeka dari dosa yang Allah berikan bagi kita. Dan mari kita hidup saling menghormati dan mengasihi satu dengan yang lain, sehingga kehidupan kita akan berkenan bagi Tuhan. Mari kita masuki perjalanan hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kita, dan kita tidak boleh menyia-nyiakan kemerdekaan yang diberikan oleh Allah bagi kita dalam hidup ini. Gunakanlah kemerdekaan yang diberikan ini untuk berkarya bagi Tuhan, menjadi saksinya dalam perbuatan-perbuatan hidup kita yang berkenan kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita dan memampukan kita untuk melakukan kebenaran yang memerdekakan kita di dalam Kristus Yesus hari lepas ke hari. Amin.